gate koordinasi, pasiennya suruh buka sepatu. Ya, oke. Soalnya kalau misalnya pakai sepatu, iya kalau sepatunya data. Kalau sepatunya ternyata berhak, kasihan nanti dia jatuh-jatuh. Yuk. Sini majuan, ngapain duduk-duduk? Nggak ada acara duduk-duduk. Ntar, taruh situ bukunya. Oke. Ya. Seperti biasa ya, kalau kamu mau melakukan pemeriksaan, kamu kasih tahu sama pasiennya, saya akan melakukan pemeriksaan ini. Kalau yang tadi biasanya dilakukan pada pasiennya itu biasanya sih tidak sadar. Tapi kalaupun sadar, kalian mesti kasih tahu, Pak, saya akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan Bapak sakit atau tidak. Itu aja, kalian nggak usah kasih tahu, Pak, saya akan melakukan pemeriksaan tanda rangsang meningeal untuk memeriksa apakah Bapak ada rangsang meningealnya. Ntar pasiennya bengong, ini apaan sih, mau dilakuin apa? Ya, sama kayak pemeriksaan gate koordinasi. Saya akan memeriksa gate dan koordinasi. Buat apa kamu ngomong gitu ya? Langsung aja bilang, saya akan melakukan pemeriksaan ya untuk menilai apakah ibu sehat atau tidak. Udah gitu aja cukup. Ya. Oke, kita akan kecuali kamu ngomong sama penguji ya, saya akan melakukan pemeriksaan gate koordinasi. Oke, gate koordinasi yang pertama dilakukan mumpung pasiennya berdiri. Kalau pasiennya tiduran, nanti lain lagi. Kalau mumpung pasiennya berdiri, kalian akan melakukan pemeriksaan rombok. Ya, oke. Jadi rombok selalu ya kalau pemeriksaan neurologis kasih contoh kalau pasiennya mau disuruh ngelakuin. Ya, oke. Ibu dilepas sepatunya. Oke, tumit yang belakang dikatupin Bu, ketemuin di belakang. Ya, kaki yang depannya dibuka ya Bu ya. Oke, ingat kalian mesti berdiri di sampingnya pasien, ya. Jangan sampai karena pasien ada kemungkinan dia jatuh kan. Kalau kalian tidak berdiri di sampingnya pasien ataupun di belakangnya pasien untuk menahan jatuhnya pasien, kalian akan dinilai 0. Karena itu justru kalian tidak mengamankan pasien. Ntar kalau pasiennya jomplang jatuh ke belakang, kalau kebentur kepalanya gimana? Ya, kasihan. Ya. Oke. Udah ya Bu ya. Oke, tangannya sedekat kayak mau sholat sini. Oke. Tangannya sebenarnya nggak prinsip. Di buku ditulis kalian mau begini, mau begini, mau begini, terserah. Ya, cuma kan buku Anda begini ya. Jadi sebenarnya ada kadang-kadang yang suka begini, ya. Ada yang suka begini, ada yang suka begini. Terserah aja sebenarnya nggak terlalu prinsip kalau tangannya. Ya. Tapi kan enak kan ngomong kayak gini sedekap Bu, kayak sholat kan gampang kan ngomongnya. Oke. Sekarang pandangannya lihat lurus Bu, ke depan Bu. Ya. Oke, Ibu kalau mau jatuh aja ya, saya pegangin ya. Oke, kalau udah kamu lepas. Ya. Oke, kalau misalnya dia goyang-goyang, tanyain goyang kemana. Kalau dia jatuh berarti kamu tahu kan dia jatuh kemana. Kalau dia hanya bergoyang, tanyain, Bu, goyangnya kemana yang lebih berasa? Ke kanan, kiri, depan, ke belakang. Ya, oke. Kalau misalnya dia tetap tegak, lurus begini. Oke, sekarang coba tutup matanya Bu. Oke, jatuh kemana? Goyang kemana? Kiri, kanan, depan, belakang. Ataupun kalau jatuh, kalian mesti perhatikan jatuh ke sisi yang mana. Ya, oke. Jadi gitu ya cara pemeriksaan rombak. Buka mata dulu, baru tutup mata. Itu semuanya kompleks pemeriksaan rombak namanya. Bukan rombak hipertajam. Rombak hipertajam lain lagi. Ya, jadi rombak buka mata dulu, kemudian tutup mata. Rombak yang positif adalah ketika dia buka mata, dia baik-baik aja, tapi ketika tutup mata dia akan jatuh. Itu kalian baru sebut rombak positif. Tapi kalau dari awal dia buka mata sudah goyang, itu bukan positif, tapi itu memang kelainan. Jadi kalian tetap bilang rombak negatif dengan catatan di bawahnya ditulis atau di dalam kurung kalian tulis. Pada saat pasien membuka mata, pasien cenderung jatuh ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri atau ke depan atau ke belakang. Nah, itu biasanya ada lesi cerebellum. Tapi kalau rombak yang benar rombak positif, kalian hanya akan menilai proprioseptif. Jadi ketika dia tutup mata akan menghilangkan fungsi visual, maka yang berperan di sana banyak proprioseptif. Itu kalian akan menilai proprioseptif bagus atau enggak. Kalau buka mata bagus, tutup mata jelek, berarti proprioseptifnya enggak. Oke, itu yang baru namanya rombak positif. Oke, jangan lupa ya di belakang pasiennya. Oke, selanjutnya pasiennya kamu suruh duduk. Oke, duduk Bu. Oke, kalian akan melakukan pemeriksaan yang lain, yaitu terserah mau apa dulu.
Finger to nose boleh, Dysdiadocho dulu boleh ya. Oke, kalau Dysdiadochokinesis pasiennya tadinya ceritanya gini, pasien kan nggak tahu mau diapain ya. Oke, Bu, taruh tangannya di atas paha sini, Bu. Oke, sekarang dibuka, Bu, tangannya dua-duanya barengan. Tutup lagi, Bu. Buka, tutup, yang cepat, Bu. Cepat. Oke, kalian baru boleh contohin ya. Kalian perhatikan kiri dan kanan sama cepatnya atau tidak. Kalau ada yang tidak cepat, udah. Kalau ada yang tidak cepat, nafsu aman. Kalau ada yang tidak cepat, tolong perhatikan yang kiri atau yang kanan. Biasanya akan berhubungan sama lesi cerebellum. Jadi misalnya yang sebelah kiri, kayaknya pelan-pelan gitu, karena takut salah gitu kan. Berarti yang kemungkinan lesi cerebellum kiri. Cerebellum jarang nyilang ya, 90% nggak nyilang, 10% nyilang. Ya. Oke, jadi kalau misalnya yang satu yang aktif, yang satunya lagi diem, yang satunya lagi lama bener, ya, berarti kalian bilang, oh ini Dysdiadochokinesis tangan kiri terganggu, atau Dysdiadochokinesis tangan kanan terganggu. Kalau nggak ada Dysdiadochokinesis baik. Ya. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan finger to nose. Ya. Oke, ini ingat kasih contoh sebaik-baiknya, karena kalau enggak pasiennya akan bingung. Ya. Oke, Bu, coba Bu. Pakai jari telunjuk sentuh jari saya yang sini, Bu. Oke. Sekarang dengan jari telunjuk tangan kanan Ibu pegang ujung hidung Ibu. Ya. Jangan bilang gini. Oke, Bu, sini Bu, tangannya Bu. Oke, coba pegang ujung hidungnya. Dia biasanya ujung hidung siapa? Ntar begini. Ya, nggak salah dia kan ujung hidung juga kan? Atau ada yang kadang-kadang gini. Coba pegang ujung hidung Ibu. Pakai tangan ini gitu. Ya. Jadi kalian mesti kasih perintah sejelas-jelasnya mau apa. Oke? Oke, sekarang dengan jari telunjuk tangan kanan Ibu coba pegang hidung Ibu ya. Belum, ini pasiennya pinter amat. Oke, kesini lagi Bu. Oke, hidung lagi Bu. Terus yang cepat Bu. Ya, cepat. Ya Bu, ikutin Bu. Ikutin. Ya, pindah-pindah. Ya, kalian akan melihat dia terampil atau tidak. Cuman pindah-pindahnya jangan terlalu ekstrim, ntar kesini, mana nyampe dia. Ya, yang dekat-dekat aja, jangan terlalu jauh. Oke, kalau sudah yang kanan, yang kiri jangan lupa. Oke, yang kiri Bu, yuk. Ya, cepat Bu, cepat. Ya, oke. Nah, biasanya orang dengan lesi cerebellum, dia begitu kesini, dia akan jauh. Karena dia tidak bisa memperhitungkan jarak. Jadi kalau orang lesi cerebellum, kalau kamu baca di buku ada yang namanya dysmetri. Dia tidak bisa memperhitungkan jaraknya ada di mana gitu. Ya, jadi dia bisa ke sini, kalau berantakan. Atau enggak ada yang namanya tremor intensi. Jadi begitu udah mau dekat, dia tremor. Ya, itu orang dengan lesi cerebellum. Oke. Jadi kalian selalu membandingkan yang kanan apa yang kiri yang lesi. Jarang kan ada, masa Allah sejahat itu sih dikasih dua-duanya, ada lesi jarang. Ya, jadi kalian lihat yang kanan atau yang kiri. Oke, selanjutnya mumpung dia lagi duduk, periksa rebound fenomen. Ya, oke. Rebound fenomen, jadi tangan pasien bilang, Bu, coba tekuk Bu tangannya Bu. Tekuk, lawan tangan saya Bu ya, lawan ya. Oke, yang kuat Bu, tangan kamu harus ada di sini. Kalau tangan kamu nggak ada di sini nilainya 0. Ya, kenapa tangannya mesti di sini? Karena nanti kita akan lepaskan. Kalau dia ada lesi cerebellum, dia tidak bisa nahan, dia mukul sendiri. Kasian. Ya. Oke, coba Bu tahan yang kuat. Yang kuat Bu, kuat. Ya, dia bisa nahan kan orang normal. Oke, yang kiri ya Bu. Tahan Bu, yang kuat. Oke. Gitu, ya. Kalau ada lesi cerebellum, dia pasti akan mukul dirinya sendiri. Perhatikan yang mana, yang kiri atau yang kanan. Ya. Oke, selanjutnya adalah heel to knee. Ambil tidur deh. Oke, heel to knee juga diajarin pasiennya. Ya, Bu, coba pakai tumit yang kanan. Ibu sekarang pegang lutut yang sebelah kiri. Ya, tumit Bu, tumit. Nah. Ya, oke. Sekarang Ibu susuri sampai ke bawah. Oke, kalau udah sampai bawah, lepas Bu. Pas. Oke, kenain lagi. Oke, terus Bu, terus. Yang cepat. Tapi pastikan dari udah sampai sini dia harus lepas.
Jangan sampai sini ntar dia naik gini. Ya ini mah gampang. Iya. Ya. Yang susah adalah begitu dia lepas, dia harus balik lagi ke sini. Itu yang akan kita nilai. Dia bisa memperhitungkan jarak ke sini apa enggak. Ya. Oke. Yang kiri Bu sekarang. Ya. Terus Bu. Ya, terus. Oke. Kalau sudah selesai, sudah. Kalian bilang, laporkan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan gait dan koordinasi, rombak tidak dapatkan adanya rombak negatif, kemudian diadokokinesis, rebound fenomen, kemudian heel to knee dan finger to nose baik. Kalau baik, kiri kanannya sama. Kalau misalnya ada yang tidak baik, kasih tahu yang mana yang nggak baik. Yang kiri terganggu atau yang kanan terganggu. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Ya. Itu di diadokokinesis yang di buku tangannya tebal bisa. Sebenarnya gini, kalau misalnya terbalik, orang normal aja kadang-kadang suka bingung kan? Iya. Kemana lagi ya? Terbingung, ya. Jadi biasanya kita sama-samain aja, samain aja begini. Tapi gerakannya jangan pelan-pelan ya, gitu yang suka salah, cepet. Nggak harus di atas paha. Mau begini kalian suruh juga nggak apa-apa. Kalian lihat sini, yang mana yang terganggu, kiri kanan. Ya, yang penting gerakan bergantian karena nanti dia orang lesi cerebellum dia akan bingung otot agonis sama antagonis. Kalau udah mulai disuruh dibalik-balik dia bingung karena dia tonusnya akan bermasalah. Dia nggak bisa switch ke sana. Agonis, antagonis. Sama kayak rebound fenomen. Agonis begini tadi, antagonisnya kan dia mesti kerja begitu dilepas. Tapi dia nggak bisa, makanya dia bisa agonisnya lanjut terus. Ya. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, kalau sudah selesai coba satu